kita akan membahas suatu judul, The King of the Great Reset has been crowned. What's next? Judul yang sangat up to date, yang baru saja terjadi kira-kira pekan yang lalu, dan banyak orang bertanya-tanya, apakah ada peristiwa nubuatan dalam penobatan King Charles ketiga, Raja Charles ketiga di Inggris. Dan saya mencari berbagai sumber. Sebenarnya tokoh yang satu ini yang dulunya dikenal dengan Pangeran Charles, kemudian menjadi Raja Charles ketiga. Dulunya dia adalah Prince of Wales, sekarang sudah menjadi Raja Charles ketiga. Sejak season 1 tahun kemarin ketika kami membuat materi-materi untuk beberapa episode, khususnya yang berhubungan dengan New World Order, One World Religion, One World Government, kemudian ada World Economic Forum di sana yang berperan. Sebenarnya kami sudah mulai mengamati peran dari tokoh yang sangat atau cukup terkenal ini. Tetapi belum pernah kami mengangkat mengenai tokoh yang satu ini, yaitu Prince Charles atau King Charles ketiga. Dan puji Tuhan bahwa setelah ibunya wafat atau Ratu Elizabeth kedua itu wafat, kemudian beliau otomatis menjadi raja, kemudian masih ada masa untuk berduka, lalu kemudian ditetapkan waktu untuk penobatannya. Dan ada hal-hal menarik yang akan kita lihat dari upacara penobatan beliau, dari rencana-rencana penobatan sampai penobatannya, sehingga muncul istilah ini, bahwa apakah benar dia adalah raja dari The Great Reset? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu saja kalau ada yang baru bergabung kali ini, mungkin kita bertanya-tanya, apa manfaatnya kita mempelajari topik-topik seperti ini? Kita jangan lupa bahwa ini adalah bagian dari berjaga-jaga. Berjaga-jaga termasuk melihat tanda-tanda, memperhatikan tanda-tanda pergerakan-pergerakan yang terjadi atas dunia ini. Karena Tuhan Yesus mengamarkan kita, kalau kita tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu di mana, waktu mana aku tiba-tiba datang kepadamu. Artinya kalau saya berjaga-jaga, saya memperhatikan tanda-tanda, maka kedatangan Kristus itu tidak akan terasa seperti pencuri yang akan datang di tengah malam. Karena kita bisa mengetahui, wah ini sudah dekat, ini semakin dekat. Sekecil apapun tanda-tanda itu perlu kita ikuti. Dan Wahyu 16 ayat 15 bagian awal, lihat aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Ayat ini selalu kami angkat, hampir setiap episode kami selalu sampaikan bahwa bagian dari bersedia, bersiap untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, itu selalu ada dua. Berjaga-jaga dan memperhatikan pakaian. Berjaga-jaga itu termasuk memperhatikan tanda-tanda, dan ada persiapan-persiapan jasmani, sementara memperhatikan pakaian selalu kami sampaikan, itu adalah bagian dari persiapan rohani. Mari kita kembali ke judul kita. Bagaimana kita mereview lagi Prince of Wales atau Pangeran Charles ini yang kemudian sudah dinobatkan sebagai Raja Charles ketiga di Inggris, dan bagaimana benang merahnya dengan The Great Reset itu. Dan tentu saja sebelum kita membahas mengenai tokoh yang satu ini, saudara yang mungkin baru kali ini bergabung, saya ingin mereview lagi sedikit
walaupun kita di season 1 tahun kemarin sudah panjang lebar membahas mengenai Great Reset, ya, di dalamnya ada ya one world government, one world ya currency, one world religion dan sebagainya. Dulu itu adalah sebuah konspirasi. Ya, ini saya kutip dari luang.com. Luang.com ini membahas bahwa The Great Reset ini sebuah istilah, ya, yang hangat diperbincangkan di kancah ekonomi global. Awalnya itu viral, hanya disebut, oh ini teori konspirasi. Jadi kalau orang yang bicara tentang The Great Reset, itu hanya teori konspirasi. Tetapi semakin lama semakin terang benderang, akhirnya bukan lagi disebut teori konspirasi, melainkan sebuah fenomena. Fenomena ya bisa sangat terlihat di berbagai aspek kehidupan. Ya, ini terlalu panjang kalau kita baca semua, tetapi ya, perlu kita tahu bahwa sejak pandemi, ya, di awal tahun 2020, isu mengenai Great Reset ini semakin ya mengemuka, dan satu hal yang luar biasa bahwa pada Juni 2020, Pangeran Charles dari Inggris bersama beberapa tokoh elit lainnya meluncurkan sebuah gerakan yang disebut The Great Reset of the Global Economy, atau yang kita Indonesiakan dari kutipan berita ini, tata ulang akbar, Great Reset, menata ulang secara menyeluruh, ya kira-kira seperti itu, ekonomi global. Gerakan ini diluncurkan pada perhelatan ke-50 Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum yang berfokus untuk melihat pandemi bisa untuk dijadikan kesempatan emas menata ulang perekonomian dunia ini. Kita tidak usah baca semua. Ya, ini yang sebelumnya disampaikan bahwa kalau berbicara mengenai Great Reset ini adalah teori konspirasi, tetapi kemudian itu menjadi terang benderang. Ya. Banyak teori konspirasi bermunculan di masyarakat terkait gerakan The Great Reset, tetapi teori yang paling populer yaitu setelah pandemi dilakukan pembatasan sosial, ya, social distancing, kemudian di situ ada lockdown, dan ada teori konspirasinya bahwa apakah ini sebuah kesengajaan untuk meruntuhkan sistem ekonomi dan sistem pemerintahan di negara-negara sosialis, kira-kira seperti itu. Tetapi mereka yang menganut teori ini percaya bahwa para pemimpin dunia sengaja berkonsolidasi untuk memusnahkan ekonomi dan ingin memulainya dari nol. Artinya ya, mumpung lagi krisis, maka kelompok elit dunia akan ya menata ulang segala sesuatu, tentu saja dengan tujuan yang lebih baik, kira-kira seperti itu. Dan inilah ya sejak awal kita sudah pernah bahas dari season 1 kemarin. Ini Profesor Klaus Schwab. Beliau adalah pendiri sekaligus ya direktur atau ketua eksekutif dari Forum Ekonomi Dunia. Dia katakan bahwa pandemi yang ya baru terjadi sejak awal 2020 itu adalah kesempatan yang sangat langka, ya, dan sebuah jendela yang sangat sempit, tetapi itu adalah sebuah kesempatan, ya, untuk merefleksikan, ya, membayangkan, bahkan menata ulang suatu dunia, yaitu dunia kita ini. Dan kalau saudara perhatikan bahwa ya tulisan-tulisan yang kecil yang berkeliling di tulisan Great Reset di tengah itu, ya bagian-bagian pinggir itu kayaknya sepertinya agak sulit dibaca, tetapi yang pasti bahwa Great Reset itu akan mencakup hampir semua, ya, boleh dikata aspek kehidupan, mulai dari ya, bagaimana memfasilitasi dan memanfaatkan ya, revolusi industri keempat, ya, memperkuat pembangunan secara regional, merevitalisasi ya kerjasama global. Ya, isu-isu ini sepertinya sangat bagus, ya, sangat positif. Kemudian ada ya
memulihkan kesehatan dan isu-isu lingkungan, pembangunan yang berwawasan lingkungan, kemudian ya model-model bisnis yang sustainable, yang berkelanjutan, kemudian mendesain kembali kontrak-kontrak sosial, ya kontrak kerja, kemudian ada keterampilan-keterampilan atau kecakapan pekerjaan, kemudian membentuk ya pemulihan ekonomi menurut konsep yang mereka anggap lebih baik. Dan pandemi adalah ya kesempatan, ya setelah terjadi pandemi terjadi perubahan di berbagai aspek kehidupan, inilah kesempatan. Dan tulisan-tulisan kecil itu saya tidak bisa membaca semua, saudara-saudara yang bisa melihat di sini ada berbagai hal, ya. Dan hal-hal yang menarik di situ adalah, saudara perhatikan di sini ada blockchain, kemudian ada identitas digital, ada 5G, ada ekonomi berbasis digital, ya, pemerintahan berbasis internet, dan seterusnya. Itu hal-hal yang menarik yang pernah kita bahas di season 1, dan ke depan kita akan menyinggung juga mengenai hal itu di episode-episode yang mendatang. Di bagian bawahnya itu ada ya berbagai hal, ya, hal-hal yang menarik mengenai masa depan pangan dunia, bagaimana menata ulang dan ya mengenai keamanan dan keselamatan lingkungan dan sebagainya. Dan ya saudara-saudara perhatikan sini ada mengenai dibahas juga mengenai perubahan iklim, dan di sini ada mengenai pandemi yang baru beberapa tahun ini terjadi dan seterusnya. Kita tidak akan membahas satu persatu. Satu hal yang menarik bahwa tokoh yang akan kita bahas pada episode ini, ya beliau ini ketika itu ya di awal-awal tahun 2020, saudara lihat berita ini saya kutip dari globalcitizen.org, itu ditulis oleh Catherine Caruso dan Maria Camila Montanes, Januari 24 tahun 2020. Dan tajuk beritanya adalah bahwa Prince Charles, Pangeran Charles mengamarkan bahwa perubahan iklim adalah ancaman terbesar terhadap umat manusia. Ya, bulan Januari tahun 2020 itu pandemi baru mulai menyebar, dan kita tahu bahwa di Indonesia ya sekitar bulan-bulan Maret, April itu sangat parah. Tetapi di awal-awal itu memang beliau ini sudah mulai mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan hal tadi. Dan kita tahu bahwa tadi sudah lihat tadi bahwa dari skema kerangka besar Great Reset itu juga mengutip membahas tentang perubahan iklim atau climate change. Bahkan saudara lihat berita ini, ya, ini dikutip dari telegraph.co.uk, media yang berbasis di Inggris, dan pada bulan Mei tahun 2020, ya itu lagi hangat, lagi panas-panasnya pandemi. Kalau saudara sudah ingat, muncul berita ini di bulan Mei tahun 2020 bahwa Pangeran Charles meluncurkan proyek Great Reset. Beliau yang launching, saudara-saudara. Ya, jadi tidak ada keraguan kami mengangkat judul ini bahwa beliau yang dulunya adalah pangeran yang telah melaunching proyek Great Reset ini untuk ya membangun kembali planet bumi ini, ya bangkit kembali setelah pandemi. Kira-kira seperti itu. Bahkan dia yang meyakinkan, ya, harapan-harapannya meyakinkan para pemimpin dunia. Kira-kira seperti itu. Memang ini sebuah kesempatan, walaupun seperti katanya narrow window, hanya seperti lubang yang kecil, jendela kecil, tetapi ini ya kesempatan untuk melakukan penataan ulang, ya, Great Reset. Bahkan di bulan Juni tahun 2020 itu, ya berurut di berita ini, penanggalan berita ini. Ini kesempatan emas, ya, HRH apa itu ya, His Royal Highness, yang mulia
Prince Wales, dan para pimpinan dunia lainnya menyatakan dalam forum Great Reset itu, ini kesempatan emas. Ya. Jadi sangat tepat kalau kita menyatakan bahwa beliau yang baru dinobatkan kemarin itu sebagai raja, ya kalau di pemerintahan kita disebut definitif lah, kira-kira seperti itu, sangat cocok ya disempatkan kepada beliau. Beliau adalah raja dari Great Reset itu sendiri. Dan masih bulan yang sama, bulan Juni 2020, muncul berita ini, theguardian.com, ya Inggris. Kembali berita ini disampaikan. Pandemic is chance to reset global economy, says Prince Charles. Jadi ide-idenya ini, ya pendapat-pendapatnya ini sudah disampaikan sejak awal pandemi, ketika hangat-hangatnya pandemi dan seterusnya. Ya, ini versi bahasa Indonesianya saya ambil masih dari bulan yang sama, bulan Juni 2020. Pangeran Charles mengatakan bahwa ya, pandemi itu adalah peluang untuk mengatur kembali ekonomi, great reset kembali, tata kembali perekonomian dunia ini. Kita tidak usah baca, ini adalah buktinya bahwa ya, inilah berita-berita yang membuktikan bahwa beliau ini adalah seorang yang sangat mendukung itu, bahkan beliau sendiri yang meluncing program itu, karena ya berulang-ulang kali kita sudah bahas sejak season 1 kemarin, walaupun pandemi yang kita rasakan dampak-dampaknya ini sangat dahsyat, membawa kesulitan-kesulitan, ya masa-masa yang sukar bagi banyak orang, tetapi masih ada sesuatu di depan kita yang dampaknya lebih buruk dibanding pandemi, dan itu sudah diperingatkan oleh beliau. Ya, ini putra mahkota Inggris itu ingatkan bahwa perubahan iklim memiliki potensi dengan dampak yang lebih buruk dibandingkan pandemi. Ya. Kira-kira seperti itu idenya, mengapa beliau ini sangat tepat disebut sebagai raja dari penataan ulang bumi. Nah, berita ini masih dari bulan yang sama, tanggalnya semakin baru, tanggal 6 bulan Juni tahun 2020, dari harpersbazaar.co.id, berita berbahasa Indonesia. Nah, Pangeran Charles katakan, mari jadikan pandemi sebagai momen untuk apa? Riset. Ya, kira-kira seperti itu. Dan saudara perhatikan ya sub judulnya. Ini sangat menarik juga. Sang bangsawan berbicara tentang bagaimana memprioritaskan pembangunan yang berkelanjutan, sustainable development, tanpa merusak lingkungan. Jadi saudara-saudara perhatikan bahwa dari isu pandemi dibawa kepada riset ekonomi, dan kemudian kita akan menuju kepada lingkungan. Karena sejak awal kita sudah lihat bahwa dia berbicara juga mengenai climate change. Bahkan climate change itu berpotensi memiliki dampak yang lebih dahsyat daripada pandemi. Dan ya ini, saya kutip dari situs World Economic Forum itu, bahwa yang mulia Pangeran Charles sebagai Pangeran Wales itu, dia katakan, we have no alternative. Kita tidak punya alternatif lain. Pandemi ini memang sudah ya golden chance, kesempatan emas, peluang emas untuk melakukan great reset. Itulah kampanye-kampanye yang disampaikan melalui World Economic Forum dan berbagai lembaga dunia, dan itu menjadi isu yang dulunya dianggap sebagai teori konspirasi, tapi sekarang itu sudah menjadi fenomena yang sangat nyata. Dan masih dari isu-isu tentang perubahan iklim, ini berita November 2021 ya, tahun semakin maju ke sini. Dan saudara-saudara ingat bahwa pada tahun 2021 bulan November dilaksanakan COP26, Conference of Parties. Ya, kita sudah pernah bahas ini di season 1 berapa kali, bahkan sebelum itu sudah sering kali dibahas secara online maupun secara offline. Dan
bahwa konferensi semua pemimpin dunia itu yang dilaksanakan di Glasgow, Scotland, Inggris, ya, sebagai tuan rumah perhelatan itu, ya, Pangeran Charles membuat sebuah pernyataan yang menarik, ya. Sebuah pernyataan yang menarik kepada dunia. Ya, maaf, saya harus jelaskan apa ini COP26 ini. Ini adalah konferensi seluruh pemimpin dunia untuk menyepakati langkah-langkah langkah-langkah konkret untuk mencegah supaya perubahan iklim ini tidak berlanjut. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah pertemuan semua pemimpin dunia, pemimpin politik, pemimpin ekonomi, pemimpin, ya, semua, ya, semua aspek, ya, dunia ini, di dunia ini, organisasi-organisasi apapun itu, terutama yang berhubungan dengan, ya, pemerintahan, semua datang di Glasgow, Scotland, Inggris, dan mau mencari satu ide bagaimana untuk menghentikan perubahan iklim, karena dianggap bahwa dampak dari perubahan iklim ini jauh lebih berbahaya daripada dampak pandemi yang sudah dirasakan sejak tahun 2020. Dan Pangeran Charles itu katakan kepada seluruh pemimpin dunia bahwa Prince Charles to tell the world leaders they need to be on a warlike footing to tackle climate crisis. Kalau mau, ya, maksudnya dia menyampaikan kepada para pemimpin dunia, kalau mau mengatasi perubahan iklim itu harus ada upaya seperti dalam situasi perang, ya, kira-kira seperti itu. Seperti mau perang, jangan, ya, setengah-setengah hati, jangan ragu-ragu. Ini harus, ya, merasa seperti berada dalam perang, kan mau menghadapi sesuatu yang membahayakan kita semua, dan sesuatu yang harus kita cegah bersama. Jadi harus berada dalam suatu situasi perang, kira-kira seperti itu. Bahkan dia katakan, ya, ini harus menganggap ini sebuah situasi yang seperti melakukan perang, dan harus meluncurkan, harus melakukan ini sebuah kampanye dengan fast military style, fast military style campaign, sebuah kampanye dengan gaya militer yang, ya, kira-kira harus tegas, harus powerful, kira-kira seperti itu. Ya. To mobilize the business world if we are to tackle the climate crisis. Ya. Bagaimana supaya dunia ini mampu mengatasi perubahan iklim. Dan awal 2022, ya, ini, ya, berita ini sebenarnya dari 2020, kemudian dimuat lagi di Davos 2022. Ya, Davos itu adalah, ya, pertemuan para elit dunia yang mencetuskan ide-ide mengenai Great Reset, dan di belakangnya itu adalah World Economic Forum. Dan pada kesempatan itu Prince Charles atau, ya, Pangeran Charles katakan bahwa kita membutuhkan sebuah model ekonomi baru. Kalau tidak, maka bumi ini akan, ya, binasa, kira-kira seperti itu. Dan waktu terus berlalu, pada akhirnya Queen Elizabeth II, Ratu Elizabeth II wafat, dan inilah, ya, momen bagaimana Pangeran Charles akhirnya menjadi Raja Charles III. Ya, ini ada family tree-nya. Nah, kita tahu bahwa beliau adalah anak dari Queen Elizabeth dan Pangeran Philip. Dan kita tahu bahwa sebelumnya dia menikah dengan Princess Diana. Tapi kemudian mereka berpisah, dan kita tahu bahwa di belakang
kisah itu karena ada Camilla, ya, Queen Cancer. Dan berita ini hanya sebuah transisi bagaimana beliau dari posisi sebagai seorang pangeran, kemudian dia menjadi seorang raja, sekalipun belum langsung dinobatkan. Ya. Dan disebutkan di berita ini bahwa beliau adalah, Pangeran Charles ini adalah pangeran yang paling lama melayani sebagai, ya, pewaris tahta yang paling lama, ya, sebelum dia menjadi raja, karena dia harus mendampingi ibunya, ya, yang menjadi ratu pada tahun 1952 sampai tahun 2022. Itu waktu yang sangat panjang menurut berita ini. Kemudian setelah beliau menjadi raja, sekalipun belum dinobatkan, belum dimahkotai, kita tahu baru penobatannya baru pekan yang kemarin. Tetapi berita ini sangat menarik dan sangat penting menurut saya. Ini berita September 2022 dan dibuat oleh skynews.com.au. Ini media berbasis Australia. Be wary of King Charles III dangerous ambition to reset society in the name of climate change activism. Dan saudara, mungkin ada yang lebih memahami sebenarnya judul berita ini. Yang saya dapati bahwa, ya, waspadai ambisi yang berbahaya dari Raja Charles III, karena dia mau menata ulang, ya, society, ya, masyarakat warga bumi ini dengan menggunakan nama aktivitas perubahan iklim, ya, dengan alasan ingin mengatasi perubahan iklim. Dia punya ambisi untuk meriset, ya, melakukan great reset itu maksudnya, ya, karena beliau sendiri yang launching. Saya lihat ini pada bulan Juni 2020 beliau sendiri yang sudah melaunching ini great reset, ya, kira-kira seperti itu berisi berita ini. Dan hal ini dianggap sesuatu yang berbahaya, ya. Great reset ini, sekalipun ide-idenya sepertinya sangat positif, menurut sebagian pendapat, great reset ini, ya, berbahaya. Dan berita ini masih juga di tahun 2022 September, setelah sepeninggal ibunya Ratu Elizabeth II, banyak bermunculan berita-berita memprediksi, menebak kira-kira langkah-langkah apa yang akan diambil oleh Raja Charles setelah beliau menggantikan ibunya. What will King Charles' reign mean for climate action? Kira-kira setelah dia menjadi raja, apa yang akan dia lakukan tentang perubahan iklim? Bahkan berita judulnya ini yang berbentuk pertanyaan ini sangat menggelitik. Dikatakan begini: as he takes over from Queen Elizabeth II, will King Charles III be the climate king? Nah, setelah beliau mengambil alih pemerintahan kekuasaan dari ibunya Ratu Elizabeth II, apakah Raja Charles III akan menjadi raja iklim? Ya, kalau tadi kita memberi dia julukan Raja Great Reset, Raja Penataan Ulang. Ya, sekarang beliau disematkan julukan Climate King, ya, Raja, ya, yang berhubungan dengan perubahan iklim. Karena, ya, beliau juga selalu menghubung-hubungkan bahwa Great Reset itu sangat penting untuk menata ulang bumi, karena setelah pandemi memang bumi ini harus ditata ulang dari berbagai aspek agar supaya mengatasi perubahan iklim. Ya, kira-kira karena kita sudah bahas tadi, ke depan sana dampak dari pandemi, dampak dari perubahan iklim itu jauh lebih berbahaya dari pandemi.
maka beliau juga disematkan sebagai ada julukan Climate King atau Raja Perubahan Iklim. Dan judul berita ini yang berbentuk pertanyaan ini dijawab dalam berita itu, kita tidak akan bahas semua. Yang pasti bahwa dari berbagai pendapat pengamat, mereka katakan sangat mungkin, sangat pasti, ya bukan hanya sangat mungkin, karena belum saja beliau menjadi raja, memang dia sudah sepertinya menjadi aktivis lingkungan, kira-kira seperti itu. Sehingga setelah beliau memperoleh ya larger influence, setelah ada pengaruh yang lebih besar setelah menjadi raja, pasti dia akan ya menjadi ya lebih banyak power yang akan digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan Great Reset maupun ya climate change, hal-hal untuk mengantisipasi climate change. Nah, saudara perhatikan berita ini semakin menarik. Berita ini dibuat baru bulan Mei tanggal 2 atau beberapa hari yang lalu 2023. Ya, menjelang penobatannya sebagai raja definitif di Inggris. Berita ini muncul dari abcnews.go.com. This is why Charles III will be known as the first climate king, expert says. Inilah mengapa Raja Charles III dikenal sebagai Raja Iklim pertama. Saudara, ini bukan baru julukan lagi, ini sudah jadi seperti gelar untuk beliau. Beliau ini adalah Raja Iklim pertama. Ya, karena beliau ini adalah seorang pemimpin yang dulu hanya seorang pangeran, sekarang menjadi seorang raja, dan beliau punya ide yang luar biasa dan semangat yang luar biasa ini untuk memprotek, melindungi bumi dan ya untuk generasi yang datang supaya ya diselamatkan dari kehancuran bumi ya akibat dari perubahan iklim. Mengapa dikatakan bahwa beliau sangat cocok disebut sebagai the first climate king? Karena memang dia sejak muda ya dia sudah sangat peduli dengan lingkungan, dengan keselamatan lingkungan, dengan ya ini. Dia punya latar belakang yang sangat ekstensif mengenai isu-isu lingkungan dan kesinambungan kehidupan, ya, pembangunan dan sebagainya. Bahkan dia sangat suka berada di alam, ya, di kabar-kabarnya. Bahkan setelah tua pun dia suka mengajarkan anak-anak yang ada di manapun dia pergi, melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyelamatan lingkungan. Bahkan anaknya yang merupakan pewarisnya beliau, pangeran apa ya, William ya, Prince William, juga ya mengikuti jejak ayahnya karena memang mereka sejak kecil sudah diajarkan untuk itu. Ini sesuatu yang positif. Tetapi saya dapati bahwa setelah penobatannya, ya bahkan ya sebelum penobatan dan setelah dan ketika saat penobatan ada aksi-aksi protes, ya mereka menyatakan ya protes-protes yang menyatakan bahwa Raja Charles itu bukan raja kami. Saya kutip dari hotdetik.com. Ya, ini berita Sabtu 6 Mei. Ini di hari penobatannya 6 Mei 2023. Upacara penobatan Raja Charles yang digelar Sabtu 6 Mei. Menjelang prosesi berlangsung, aksi protes tampak di sejumlah sudut jalan. Dan saudara, ada poster-poster yang dibawa di sana. Not my king. Ya, dia bukan raja kami. Bahkan sesuatu yang sangat menarik dikatakan sini. Monarki bukanlah demokrasi. Ya. Hapuskan monarki. Ya, saudara sudah mengerti itu. Jadi sistem kerajaan harus dihapuskan diganti dengan demokrasi. Memang benar, Inggris negara yang demokratis karena ada parlemennya di sana yang dipilih, perdana menterinya, pemerintahannya dipilih secara demokratis. Tetapi kepala negara, ya lambang negara tetap melekat kepada monarki dari ya, ratu dan raja yang terus bergantian
dan mereka banyak ya menolak. Ya. Privatize them, ya biarkan mereka jadi ya seperti keluarga privat begitu saja, ya yang tidak ada hubungannya dengan negara, kira-kira seperti itu. Mari kita lihat banyak yang melakukan aksi protes menolak. Kenapa? Ya, kita harus tahu kenapa banyak yang menolak. Ya. Kenapa banyak yang menolak? Saya coba-coba baca berita-beritanya dan saya coba bagikan kepada saudara-saudara. Ya, kita tidak akan baca semua. Yang pasti bahwa saya dapati bahwa ada banyak alasan mengapa banyak penolakan. Yang pasti bahwa memang sudah sejak lama di Inggris itu ada pihak-pihak yang anti monarki. Ya, mereka mau Inggris kalau mau jadi negara demokrasi yang demokrasi betul-betul saja, yang benar-benar demokrasi. Jangan ada ya, pemerintahnya demokrasi dipilih, ya sistem pemerintahnya para menteri dipilih berdasarkan partai-partai yang berkuasa di sana, tetapi masih ada monarki di atasnya. Tetapi juga bahwa penolakan-penolakan ini juga muncul karena dianggap bahwa keluarga ini hanya merupakan lambang pemborosan saja. Sementara dunia ini lagi sulit, ya setelah pandemi kesulitan demi kesulitan ekonomi terus dirasakan oleh masyarakat, dan kita tahu bahwa biaya hidup di Inggris itu sangat mahal, terutama di ibu kota London, sehingga banyak yang mengatakan bahwa ini bahkan penobatan upacara yang dilakukan oleh monarki kerajaan ini dianggap parade kesombongan yang mubazir begitu, ya, dan menelan banyak biaya termasuk untuk penobatan beliau, ya. Kemudian ada juga alasan-alasan lain selain itu mengapa mereka menolak monarki, karena menurut mereka bahwa sejak pernikahan Prince Charles dengan istri pengganti Prince Diana yaitu Camilla, mereka monarki ini mulai sering tidak dihargai, dihormati, dan dianggap tidak layak untuk melanjutkan hak waris mereka sebagai raja-raja dan ratu di Inggris, kira-kira seperti itu. Bahkan di berita ini saudara-saudara perhatikan bahwa ada banyak artis yang menolak penobatan Raja Charles III. Ya. Banyak artis, ya, artis-artis di Inggris itu sangat terkenal. Di sana ada Adele, Harry Styles, Spice Girls, Elton John, Robbie Williams, bahkan di berita lain saya dapat ada Ed Sheeran. Ya, saya tidak tahu cara menyebutnya. Artis-artis Robbie Williams, kira-kira seperti itu. Diminta hadir, menolak hadir. Diminta tampil untuk mengisi acara, tidak mau. Dan banyak media yang bertanya kenapa tidak mau artis-artis ini tidak mau mengambil bagian. Ya, paling tidak hadirlah, kira-kira seperti itu. Tapi tidak hadir, bahkan tidak mau mengambil bagian. Ketika diwawancarai, artis-artis ini tidak berpendapat, tetapi banyak orang yang mengatakan bahwa ya pasti kira-kira samalah alasan mereka dengan aksi-aksi protes yang terjadi dari masyarakat lainnya. Tetapi mari kita semakin ke dalam dari berita-berita ini. Dikutip dari cnbcindonesia.com News, Paus Vatikan memberi hadiah khusus untuk Raja Charles dalam upacara penobatannya. Saudara-saudara, ini sesuatu yang penting. Mari kita coba perhatikan secara khusus. Apa hadiah khusus dari Paus untuk Raja Charles? Ya, saya cari-cari berita pendukungnya. Yang paling real itu ada dari hidupkatolik.com. Ya. Paus Fransiskus menyumbangkan peninggalan salib asli untuk penobatan Raja Charles. Saudara,
peninggalan salib asli. Saudara membayangkan salib di Bukit Golgota, di mana Yesus dipakukan, ya, peristiwa Golgota yang sangat mengerikan itu, pengorbanan anak Allah. Saudara-saudara perhatikan gambar di samping ini. Ini ada sebuah salib yang cukup besar, yang terbuat dari logam, kemudian ada ukiran-ukiran yang sangat mewah di situ, klasik tapi mewah. Dan di dalam sebuah kotak di salib bagian atas, di dekat tulisan INRI, ya, India, ya, ada sebilah kayu. Sudah perhatikan di sini, ada sebilah kayu. Ya. Ini mereka sebut ini kayu asli loh, asli dari kayu yang ada di salib. Ya, sepenggal kayu dari salib yang ada di Golgota itu. Dan dikatakan bahwa salib itu yang diberikan sebagai hadiah khusus dari Paus untuk Raja Charles. Salib itu yang akan memimpin acara prosesi, ya. Salib Wales gitu, ya. Dimasukkan ke dalam salib Wales itu, kemudian salib itu yang akan ada di depan, yang menuntut memimpin prosesi, ya, penobatan pemahkotaan itu. Saudara-saudara, kita harus ingat bahwa Inggris adalah negara yang menganut kepercayaan Protestan, dan gereja terbesar di sana adalah gereja Anglikan. Bahkan, ya, Raja Inggris itu harus menjadi gubernur tertinggi gereja Inggris. Dan di catatan ini bahwa di antara banyak gelar dan tanggung jawab simbolisnya sebagai Raja Inggris, Raja Charles juga merupakan gubernur tertinggi gereja Inggris yang telah memisahkan diri dari gereja Katolik sejak tahun 1534 di bawah Raja Henry ke-8. Sehingga, ya, seharusnya, ya, karena Inggris adalah negara Protestan, maka kalau saya pribadi berpikir bahwa ini sangat tidak cocok, ya. Salib Wales yang diisi dengan hadiah spesial dari Vatikan itu, salib itu dijadikan, ya, dalam arak-arakan prosesi itu yang paling depan. Tetapi, ya, karena ini diambil dari berita Katolik, itu dianggap potongan salib itu yang paling berharga dari seluruh susunan Kristen. Pemberian Paus itu dipandang sebagai tanda niat baik ekumenis, interreligion, antar agama yang luar biasa. Tidak usah baca semua beritanya, yang pasti bahwa itu akan ditempatkan paling depan dalam prosesi itu. Ya. Dan masih dari berita dari berbasis media Katolik, dari penakatolik.com, saya dapati berita ini, ya, Mei 2, 2023. Salib sejati atau salib asli pemberian Paus Fransiskus akan memimpin prosesi penobatan Raja Charles III. Ini yang lebih jelas daripada berita yang tadi. Ini yang paling real. Ya, itulah yang akan hadiah dari Paus itu yang ditempatkan pada salib itu yang akan memimpin prosesi. Saudara-saudara, mari kita coba menelisik lebih ke dalam. Sepanjang sejarah Inggris, baru kali ini, baru pada penobatan Raja Inggris kali ini, Pangeran Charles yang menjadi Raja Charles ketiga, ada, ya, boleh dikata campur tangan gereja lain, ya, di dalam upacara penobatan. Bahkan hadiah yang diberikan itu dari Vatikan itu menjadi,
ya sesuatu yang utama, yang paling penting dalam upacara penobatan ini. Apakah memang ada hubungan yang cukup erat antara Vatikan dengan Inggris, atau ada hal apa di balik itu? Saudara-saudara, sebenarnya di masa kepemimpinan Ratu Elizabeth, Inggris dan Vatikan ya saling menghormati, tetapi tidak memiliki hubungan yang cukup spesial. Tetapi Pangeran Charles ini sejak beliau ya belum dinobatkan menjadi raja, sepertinya ada ya kedekatan tertentu dengan Vatikan, terutama setelah Vatikan dipimpin oleh Paus Francis. Dan berita ini dari bulan April 2017, kita mundur jauh ke belakang. Pada tanggal 4 April 2017, Pangeran Charles dengan istrinya Camilla, dia datang ke Vatikan dan bertemu dengan Paus Francis. Dan dalam kesempatan itu, saya kutip dari internationalrepublica.co.id, Jumat 7 April 2017, dalam pertemuan itu, Paus Francis meminta kepada Pangeran Charles agar menyuarakan perdamaian. Sampaikan ya menjadi, boleh dikata menjadi juru bicara, bukan juru bicara, apa ya? Jadi influencer lah begitu, ya. Mewartakan perdamaian. Nah, saudara-saudara penasaran apa yang dimaksud dengan perdamaian yang perlu disampaikan oleh Pangeran Charles seperti yang diminta oleh Paus Francis? Mari kita lihat beritanya. Paus Francis minta kepada Pangeran Charles agar menjadi penyebar warta perdamaian dan lingkungan hidup. Saudara lihat, perdamaian dan lingkungan hidup. Lagi-lagi dia menuju ke lingkungan hidup. Kenapa? Ya karena memang Prince Charles ini, memang Pangeran Charles ini seorang yang sangat peduli dengan lingkungan. Kita sudah lihat latar belakangnya tadi. Sejak muda, bahkan sampai dia sudah tua, dia sangat peduli dengan lingkungan, bahkan mengajarkan pada generasi muda untuk peduli dengan lingkungan. Dan dalam kesempatan itu, ya, dia katakan begini. Jadi kata Paus Francis, kemanapun kamu pergi, semoga kamu menyebarkan mengenai perdamaian. Ya, perdamaian. Tentu saja perdamaian dan lingkungan hidup. Dan ini berita menarik. Pangeran Charles memberikan hadiah satu keranjang berisi makanan dari hasil pertaniannya di Highgrove dan berkata kepada Paus, mungkin Paus akan senang menyumbangkan hasil-hasil panennya itu kepada orang lain seperti yang biasa dilakukan. Orang lain mungkin akan menyukainya, kata Pangeran Charles. Kemudian kedua tokoh itu yang tampil sebagai aktivis lingkungan, saudara perhatikan, ini aktivis lingkungan. Karena Pangeran Charles aktivis lingkungan yang mau mencegah perubahan iklim, Paus Francis juga pegiat lingkungan, dan kita tahu bahwa Paus Francis sudah menerbitkan sebuah ensiklikal yang bernama Laudato Si pada tahun 2015. Dan pertemuan ini tahun 2017. Jadi pada pertemuan ini Pangeran Charles memberi hadiah atau tanda mata hasil pertaniannya, dan Paus Francis memberi hadiah salinan ensiklikal apa? Laudato Si. Saudara-saudara tahu apa isi ensiklikal Laudato Si itu? Ya, sebentar kita lihat. Itu ensiklikal ini adalah ensiklikal yang mau memberikan ide-ide atau ya
Kalau saya sih apa ya? Secara pribadi saya menganggap ensiklikal itu bukan hanya ide-ide. Kalau saya menganggap ensiklikal yang dikeluarkan oleh Paus itu, kalau di negara kita mirip fatwa, ya, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI lah, kira-kira seperti itu, fatwa. Dan kita tahu isinya adalah menyerukan tindakan mendesak untuk menghadapi perubahan iklim. Jadi konektivitas itu ada di situ, sama-sama pegiat lingkungan, dan kebetulan Paus Prancis sudah menerbitkan ensiklikal atau fatwa tindakan mendesak untuk menghadapi perubahan iklim, climate change, diberikan kepada beliau, dan diberikan Pangeran Charles ini diberi tugas lah kira-kira begitu, bukan tugas apa ya, diminta untuk terus menyuarakan lingkungan hidup. Dan kita tahu bersama bahwa keduanya juga sama-sama adalah pendukung kuat Paris Agreement. Saudara-saudara yang mengikuti perkembangan, Paris Agreement ini adalah sebuah perjanjian antara negara bagaimana menahan supaya suhu bumi itu tidak terus meningkat. Dan kita tahu bahwa Presiden Donald Trump waktu itu yang berkuasa di Amerika, dia menarik diri dari perjanjian itu, akhirnya dia dikalahkan oleh Joe Biden yang adalah seorang penganut Katolik. Dan ini berita mundur lebih ke belakang. Kalau tadi 2017, ini 2015. Ya. 2015 ternyata kita dapati dari berita ini. Ini dikutip dari theguardian.com. Ini tentang isu lingkungan. Pangeran Charles membuka Paris Climate Talks and calls on world leaders to act now. Ya, apa ya? Pembicaraan yang dilakukan di sana ini, ya kegiatan ini memang dibuka oleh Pangeran Charles dan meminta agar menyerukan agar supaya semua pemimpin dunia segera bertindak. Dan sudah lihat di sub berita ini bahwa subjudulnya Pangeran Charles menyebutkan bahwa ya ini perubahan iklim adalah ancaman terbesar yang dihadapi oleh umat manusia, dan dia mendesak semua pemimpin dunia untuk melindungi bumi demi generasi yang akan datang. Dan dari ide-ide gagasan-gagasan ini untuk melindungi bumi, ketika terjadi pandemi, mereka katakan ini kesempatan emas untuk melakukan riset ulang, penataan ulang. Seperti itu. Kemudian saya mengutip sebuah berita dari catholicweekly.com.au. Ini berita media Katolik yang berbasis di Australia. Raja Charles III adalah seorang raja Kristen. Ini berita 2022 bulan September. Berita ini diangkat setelah ibunya wafat dan Raja Charles, Pangeran Charles menjadi raja, otomatis menggantikan ibunya. Kenapa muncul berita ini? Raja Charles III adalah seorang raja Kristen, tetapi dibuat dari media Katolik. Saya dapati bahwa berita ini sebuah ketika ibunya meninggal dan dia otomatis menjadi raja, maka media Katolik yang berbasis di Australia ini seperti memberi sebuah pengumuman bahwa Raja Charles III ini adalah seorang raja Kristen, tetapi yang mempunyai, saudara baca, warm relationship, punya hubungan yang dekat, yang hangat dengan siapa? Dengan Paus Prancis, yang di dalam tahun 2019 berkontribusi dalam sebuah artikel yang sangat baik dari Berita Vatikan tentang kanonisasi
kardinal Inggris yang bernama Saint John Henry Newman. Jadi ketika dia naik jadi raja menggantikan ibunya, media Katolik ini membuat pengumuman bahwa Raja Charles ini seorang raja Katolik, raja Kristen, tetapi memiliki hubungan yang baik dengan Paus Francis, bahkan yang mendukung ya hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan Katolik. Seperti itu pesannya. Bahkan mari kita mundur lagi kembali ke tahun 2015, bahwa ketika Paus Francis menerbitkan ensiklikal Laudato Si, yang kemudian ensiklikal itu sangat berdampak mewujudkan dilakukannya Paris Climate Agreement pada tahun 2015. Di situ ada sebuah pesan yang harus kita ketahui, maksudnya sebuah keterkaitan bagaimana isu-isu lingkungan ini memang ya diangkat dan dibuat semakin melembaga, yang diakui, yang didukung oleh berbagai negara dan lembaga-lembaga dunia termasuk PBB. Dan ide-ide dari Paus Francis ini yang dia muat dalam ensiklikal Laudato Si 2015, on care for our common home, ya. Kepedulian terhadap rumah kita bersama. Bumi ini adalah rumah bersama, kita harus peduli. Dan kita harus tahu bahwa ensiklikal inilah yang mendorong sampai ya dilakukannya Paris Agreement. Ya. Seluruh dunia ya, melalui SDGs ya, PBB melakukan membuat konferensi di sidang umum PBB, kemudian meratifikasi SDGs pada bulan September 2015, kemudian dilakukan konferensi perubahan iklim ya, PBB pada bulan Desember 2015. Dan ini semua adalah pernyataan bahwa Paus Francis sangat berkontribusi terhadap ya isu-isu tentang perubahan iklim dan jasa-jasa dari beliau, sehingga seluruh dunia ya digerakkan untuk mendukung ide untuk menyelamatkan bumi ini. Satu hal yang cukup menarik dari penobatan Raja Charles juga adalah bahwa dia memiliki gelar yang berbeda dari pendahulunya. Ini dibuat masih dari bulan September 2022, bahwa kita tahu bersama Inggris ini adalah negara Kristen, negara Protestan, dengan negara gereja Anglikan sebagai denominasi terbesar. King Charles akan dinobatkan sebagai defender of the faith, tetapi juga seorang defender of faith. Saudara-saudara, awalnya saya kurang memahami apa maksudnya. Hampir mirip saja kalau menurut saya ya, istilah ini, defender of the faith dan defender of faiths. Tetapi kemudian setelah saya coba mencari berbagai sumber, ini adalah sesuatu yang membedakan, sangat membedakan Raja Charles dengan para pendahulunya. Ya. Saya kutip dari euronews.com culture. Bagaimana Raja Charles III akan menjadi ya pembela iman jenis baru. Kenapa disebut jenis baru, saudara-saudara? Kenapa disebut baru? Saya coba masuk lebih dalam. Ternyata bahwa ide
ya ada sedikit perubahan dari pembela iman satu-satunya, defender of the faith, itu berlaku sejak Raja James keempat di Scotland, ya, dinyatakan sebagai pelindung, pembela iman Kristen, dan tentu saja lebih spesifik Kristen Protestan. Ya. Setelah Inggris memisahkan diri, setelah Henry ke-8, dulunya ya Raja James keempat dinobatkan oleh Paus Julius kedua tahun 1507 sebagai pelindung dan pembela iman Kristen. Tetapi kemudian itu ada sedikit berbeda, hilang ini Christian faith, itu menjadi defender of the faith setelah Raja Henry ke-8 menjadi kepala gereja Anglikan ya di Inggris. Dan sejak itu monarki ini ya menjadi monarki yang Protestan, sehingga tidak perlu lagi dinobatkan oleh Paus. Tetapi kemudian gelar defender of the faith ini yang sudah sejak lama, sejak Raja Henry ke-8 ini dipertahankan, tiba-tiba setelah penobatan Raja Charles ketiga ini berubah. Dia bukan hanya defender of the faith, tetapi menjadi defender of faiths. Ada S-nya di sana. Ya, sesuai judul tadi, ya, saudara lihat ada S-nya di sana. Defender of faiths. Kenapa? Karena ada perubahan yang sangat luar biasa di Inggris, di mana kekristenan bukan lagi gereja mayoritas, bukan lagi agama mayoritas di Inggris. 20 tahun yang lalu, Inggris itu 71,8% Kristen. Tetapi sekarang, menurut survei, tinggal 46,2. Tidak sampai 50% kekristenan di Inggris. Dan sekarang, Inggris itu sudah sangat beragam agamanya. Ya, itu adalah Muslim, Hindu, Sikh, dan lain-lain yang terus berkembang sehingga kekristenan bukan lagi mayoritas atau dominan di sana. Sehingga alasan inilah yang memunculkan ide sehingga Raja Charles bukan lagi pembela iman Kristen, defender of the faith, tetapi defender of faiths. Ya. Semua iman yang berbeda-beda dari agama yang berbeda-beda, Pangeran Charles sebagai defender, sebagai pembela. Luar biasa, ada perubahan di sana. Dulu, sewaktu masih di bawah, ya, tanda kutip kekuasaan kepausan, Paus yang menobatkan Raja Inggris, dan semua Raja Inggris diberi gelar The Protector and Defender of the Christian Faith. Ya, pelindung dan pembela iman Kristen. Tetapi setelah berpisah dari gereja Roma dan gereja Anglikan menjadi gereja mayoritas di Inggris, gelar itu berubah menjadi the defender of the faith. Ya, iman satu-satunya adalah iman Protestan yang perlu dibela. Tetapi sejak penobatan Raja Charles, gelar itu berubah menjadi defender of faiths. Pembela iman yang beragam yang ada di Inggris. Ini menarik. Ya, dari berita ini sangat nyata bagaimana Raja Charles, penobatan Raja Charles merefleksikan memang dia ada keinginan untuk menjadi pembela dari semua iman yang beragam. Ini kalau saya tidak salah ini dari agama Sikh. Ini berita bulan Mei tanggal 5 2023. Dan berita ini juga dari telegraph.co.uk berbasis di Inggris. Against the odds. Ya.
melawan kebiasaan. Raja membuktikan dirinya seorang pembela keberagaman iman. Ya. Setelah lebih dari 400 tahun, saudara, makanya saya percaya bahwa penobatan beliau ini adalah peristiwa bersejarah, dan ini merupakan langkah maju dari penerapan nubuatan doktrin gereja kita. Dan mari kita lihat ke depan seperti apa itu. Karena ini suatu peristiwa yang luar biasa. Ini mengubah tradisi yang sudah 400 tahun. Yang pertama, baru kali ini menggunakan relik salib yang diberikan oleh Vatikan sebagai dari arak-arakan prosesi itu paling depan, yang memimpin, yang mengantar prosesi penobatan, hadiah dari Paus, ya relik salib asli itu katanya. Kemudian yang kedua, mengubah gelar raja. Ya, sekarang bukan lagi pembela iman Kristen, pembela iman satu-satunya sekarang membela semua iman. Kira-kira seperti itu. Dan berita ini semakin jelas. NPR.org 30 April. Raja Charles III, penobatan Raja Charles III will feature Jews, Muslim, and other faiths too. Ya, semua denominasi agama diwakili dalam upacara penobatan ini. Dan saya baca dari beritanya bahwa hampir semua agama ya, ini saya baca saja. Buddha, Hindu, Yahudi, Islam, dan pemimpin agama Sikh juga akan mengambil bagian dalam berbagai aspek upacara penobatan. Demikian kata Archbishop Canterbury, ini pimpinan gereja di sana di Inggris, menyatakan jadi upacara penobatan ini bukan cuma dari iman Kristen, dari semua denominasi agama akan mengambil bagian. Maka sangat tepat kalau memang Raja Charles ini against the odds, mengubah tradisi, dia membuktikan bahwa dia adalah pembela semua iman. Saya kira seperti itu. Ya, ini berita-beritanya sudah sejak lama bahwa beliau memiliki kedekatan kepada agama-agama yang lain, Islam dan Yahudi, Sikh dan sebagainya, Hindu, Buddha. Tetapi saya dapati dari berita terbaru CatholicNewsAgency.com, berita berbasis berita dari media dari gereja Katolik, ditulis oleh Jonah McGowan. Ya, saya belum tahu cara menyebutnya. 5 Mei 2023. A Guide to the Christian, sebagai penuntun kepada orang Kristen dan juga Katolik, simbolisasi penobatan Raja Charles III. Apa ya? Saya kurang tahu membahasakannya, tapi kira-kira pemahamannya bahwa penobatan raja, pemahkotaan Raja Charles III ini adalah simbol dari iman Kristen, tetapi juga Katolik. Dan dari berita ini dikatakan bahwa walaupun gereja Anglikan sebagai pemilik liturgi penobatan Raja Charles III, tetapi sebenarnya akarnya, the roots of coronation, akar dari penobatan itu yang kira-kira sudah 1000 tahun ke belakang, pada dasarnya adalah Katolik. Dan dia menggunakan Ekaristi Katolik, termasuk di sana ada upacara peminyakan, pengurapan, dan itu juga merupakan akar yang biblikal, ajaran-ajaran yang Alkitabiah menurut penulis berita ini. Jadi pada dasarnya walaupun menggunakan liturgi gereja Anglikan, tetapi itu sebenarnya aslinya upacara itu Katolik banget menurut penulis berita ini. Jadi dari gereja Katolik memandang bahwa upacara ini Katolik banget. Kalau saya juga yang berpikir benar juga, karena memang bahkan relik salib yang
menuntun paling depan itu ya hadiah dari Gereja Vatikan. Dan berita ini sangat luar biasa. Yahudi, Islam, Sikh mendapat peran yang penting ya ketika penobatan Raja Charles, dan mereka itu merupakan sebuah diversity push, ya, gebrakan keberagaman, kira-kira seperti itu. Saudara, kita sudah tiba pada bagian-bagian akhir dari berita-berita mengenai Raja Charles ini. Dan menurut saya dari semua berita yang saya sampaikan tadi, ini berita yang paling menarik. Saudara perhatikan judul beritanya. Will King Charles coronation usher in one world religion? Apa ya? Akankah penobatan Raja Charles menuntun kepada dunia dengan satu agama? Ya, kira-kira apakah penobatan Raja Charles ini tanda-tanda bahwa kita akan menuju kepada one world religion? Kira-kira seperti itu. Apakah ini sebuah simbolisasi menuju ke one world religion? Tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi benarkah ada gerakan, ada rencana untuk menyatukan agama di seluruh dunia? Dan apakah benar seluruh agama di seluruh dunia bisa bersatu? Ini sudah sering disampaikan di berbagai media. Ada yang namanya Islam, ya, sebuah gerakan yang dibuat di Arab sana, di Dubai. Ada pembangunan ya headquarter ibu kota agama sedunia. Ya, kira-kira satu agama. Dan saudara, mari kita baca, saya kutip beberapa kalimat dari berita ini yang ditulis oleh James Lasser. Dia adalah staf penulis dari Karisma Media. Ya. Karena berita ini saya kutip dari karismanews.com. Saya tidak tahu ini berita Kristen, media Kristen, saya tidak tahu berbasis di mana. Mungkin di Amerika, ya. Ada US di situ. Perubahan-perubahan dalam penobatan Raja Charles. Saudara ingat perubahan-perubahannya kita sudah bahas tadi. Hal-hal yang tidak lazim di sebelum Raja Charles, dalam penobatan raja-raja sebelum Raja Charles, yang berubah ketika penobatan Raja Charles, membawa banyak pertanyaan mengenai dampak spiritual dari upacara yang baru saja disaksikan oleh seluruh dunia. Bahkan ada yang bertanya seperti ini. Akankah penobatan Raja Charles merupakan penghujatan terhadap Tuhan? Saudara, ya. Karena ya kekristenan itu dicampur aduk, kira-kira seperti itu menurut berita ini. Kemudian apa dampaknya secara what impact would a spiritual death monarchy? Ya, apakah monarki ini akan mati secara spiritual? Ya, berdampak terhadap warga negara. Ya, sementara warga negara itu diminta untuk bersumpah setia kepada monarki ini. Bagaimana dengan keturunan mereka selanjutnya dari monarki ini? Dan ya, warga negara Inggris. Kemudian pertanyaan berikut, is this the first step toward a worldwide religion that many believe would be a step along the path toward acceptance of worship the beast as foretold in Revelation? Ini yang paling menarik. Apakah penobatan Raja Inggris ini yang agak aneh ini merupakan satu langkah maju dari sebuah agama sedunia
yang banyak orang percaya bahwa ini adalah langkah untuk menerima dan menyembah binatang yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu, luar biasa. Jadi pertanyaan di kalangan umat beragama, umat Kristen khususnya, jangan-jangan ini adalah penggenapan nubuatan Wahyu bahwa seluruh dunia akan menyembah binatang itu. Kita sudah tahu siapa binatang itu. Binatang yang pertama yang keluar dari air. Itulah Roma kepausan. Kalau menurut saya, ya bisa saja. Artinya ada keterkaitan karena hadiah utama relik salib yang diberikan hadiah oleh Vatikan itu menjadi terdepan dalam iring-iringan itu yang menuntun, kemudian diakui oleh media Katolik tadi bahwa walaupun menggunakan liturgi Anglikan, tetapi pada dasarnya seluruh upacara itu bersifat secara Katolik. Dan karena juga menggabungkan berperan banyak agama, kemudian dirubah ini gelar daripada raja itu dari pembela iman Kristen menjadi pembela semua iman, maka dunia bertanya-tanya, jangan-jangan dia menuju kepada penggenapan nubuatan Wahyu. Seluruh dunia akan menyembah binatang itu. Ya, kita lihat ke depan apa yang akan terjadi, seperti apa. Saya coba-coba cari berita mengenai One World Religion Islam itu opening in 2022 di Dubai. One World Religion Headquarters to open soon. Di Dubai itu akan ada, kalau nggak salah itu sudah dibuka. Cuma saya cari-cari beritanya, tidak apa-apa. Waktu perhelatan Piala Dunia lalu di Qatar itu juga sudah menjadi isu. Tetapi pembukaannya saya juga belum dapat beritanya. Nanti kita lihat di waktu ke depan. Tapi karena tidak masalah, karena bukan itu juga fokus dari berita ini, bahwa pembangunan One World Religion Headquarters ini pusat agama sedunia ini yang sedang dibangun itu ada gereja, ada masjid, dan ada sinagog di sana. Dan ini setahun yang lalu ini sudah seperti ini pembangunannya. Lihat, kerangkanya sudah sangat cepat pembangunannya. Dan mereka menamakan itu adalah Abrahamic Family House. Semua agama-agama Abraham. Kita semua tahu bahwa Yahudi keturunan Abraham, Kristen juga keturunan Abraham, dan Muslim juga mengaku dari Abraham dalam kitab suci mereka. Dan yang menjadi fokus kita adalah bahwa benarkah ada upaya-upaya untuk menjatuhkan satu agama di seluruh dunia? Yang pasti bahwa itu ada, gerakan-gerakan itu ada. Nanti ke depan kita akan coba bahas berita-berita mengenai itu. Tahun ini akan ada pertemuan agama sedunia di Amerika. Saya sudah lupa nama kotanya. Dekat-dekat triwulan akhir kira-kira di tahun ini akan ada pertemuan itu. Apakah itu akan menuju kepada One World Religion atau tidak? Nanti kita bahas lain kali. Yang pasti bahwa gerakan-gerakan ke sana itu ada, dan itu semua terinspirasi. Bahkan pembangunan Abrahamic Family House di Abu Dhabi, maaf bukan Dubai Abu Dhabi, yang terdiri dari gereja, sinagog, dan masjid itu terinspirasi dari dokumen on human fraternity. Terinspirasi dari dokumen
persaudaraan umat manusia. Apa itu dokumen Human Fraternity? Jangan salah bahwa itu adalah ide dari beliau juga, The Holy See, ya, Paus Francis, yang sekitar bulan Oktober tahun 2021 beliau menerbitkan ensiklikal yang kedua, kalau saya tidak salah ingat, setelah dia mengeluarkan, ya, saya sebut saja fatwa, ya, kalau sulit memahami ensiklikal, ya, sebut saja fatwa. Laudato Si tahun 2015 dia keluarkan fatwa atau ensiklikal yang kedua yang bernama Fratelli Tutti. Ya, ini kalau di bahasa Indonesia kan, ya, Human Fraternity, ya, persaudaraan umat manusia. Itu ada 94 halaman dan saya sudah pernah bahas ini. Saya tidak tahu apakah di season 1 yang lalu atau di tahun-tahun sebelumnya saya bahas. Ya pasti 34 kali disebutkan frase common good, ya, common good, ya, kebaikan bersama, kemaslahatan bersama. Saya kira bahasa kerennya seperti itu. Dan itu sudah ide common good itu sudah dikampanyekan beliau berulang-ulang sejak tahun 2020. Setelah pandemi itu muncul, bahkan disebut bahwa untuk mengatasi corona gunakan, ya, asas common good itu. Dan kita sudah pernah bahas juga berulang-ulang bahwa common good itu bukan istilah baru, itu adalah bagian dari doktrin Katolik, Katolik sosial doktrin, apa ya, social teaching, ajaran sosial gereja itu. Dalam katekismus gereja itu pasal 2188, dalam menghormati kebebasan beragama dan common good, orang Kristen harus memperjuangkan pengakuan hari Minggu dan hari-hari suci gereja sebagai hari libur resmi. Inilah tujuan dari gereja itu. Sehingga saya selalu berpikir bahwa mungkin saja tidak menjadi satu agama dengan satu merek. Tetapi yang penting tujuan ini tercapai. Apa itu? Ya, memperjuangkan hari Minggu untuk menjadi hari libur resmi. Apa maksudnya hari libur resmi? Berulang-ulang kali saya disampaikan. Hari libur resmi, ya, hari libur yang diliburkan dengan undang-undang. Dan itulah undang-undang hari Minggu. Sunday Law yang ditunggu-tunggu oleh umat-umat yang menantikan kedatangan Kristus, yang memelihara Sabat Tuhan. Dan itu juga tertuang, ide common good itu juga tertuang di dalam ensiklikal sebelumnya, fatwa sebelumnya, Laudato Si, ya, paragraf atau pasal 237. Jadikan hari Minggu seperti Sabat Yahudi, karena itu akan sangat berarti atau bermanfaat untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, dengan diri kita, dengan sesama, dan dengan dunia ini. Bahkan dalam berbagai pembahasan, pengurusan hari Minggu seperti Sabat Yahudi itu akan menjadi solusi dari semua persoalan yang dihadapi penduduk bumi. Ya, apakah itu, sebut saja climate change. Apa itu climate change? Ya, menurut ensiklikal ini dan berbagai pemberitaan dari gereja itu, ya, dari pimpinan gereja itu, bahwa ya, climate change itu adalah, ya, keteledoran manusia tidak merawat alam. Yaitu adalah persoalan hubungan antara manusia dengan bumi. Karena tidak akur hubungan manusia dengan bumi, maka terjadilah berbagai bencana. Dan supaya hubungan manusia dengan lingkungan, dengan bumi ini kembali dipulihkan, jadikan ini Sunday like the Jewish Sabbath.
jadikan hari Minggu seperti Sabat Yahudi. Dan ditekankan di sana, kalau seandainya setiap hari Minggu semua orang benar-benar lockdown, benar-benar bisnis tidak jalan, pabrik tutup, toko tutup, kendaraan stop, seminggu sekali saja sudah mengurangi polusi. Ini baru contoh sederhana bagaimana Sunday hari Minggu itu menjadi solusi. Pengurusan hari Minggu itu akan jadi solusi terhadap semua persoalan. Itu baru dari satu aspek. Kita akan bahas lain waktu untuk aspek-aspek lainnya. Yang pasti bahwa semua ide-ide brilian dari beliau, Paus Francis, diadopsi dan dilaksanakan oleh lembaga dunia. Dua hal sudah terbukti. Melalui fatwa atau ensiklika Laudato Si yang diterbitkan 24 Mei 2015, itu menghasilkan Paris Agreement 22 April 2016. Cuma setahun kemudian langsung diadopsi. Sudah baca tadi ya. Kontribusi Laudato Si terhadap Paris Agreement. Ada beritanya tadi, makanya kami ambil untuk membuktikan ini. Dan itu didukung bukan ini bukan sembarang lembaga. United Nations Framework Convention on Climate Change, lembaga PBB yang menangani perubahan iklim, diadopsi. Idenya dari beliau, dituangkan dalam ensiklikal tersebut. Kemudian yang kedua, Fratelli Tutti, ya, atau Human Fraternity, persaudaraan umat manusia. Ensiklikalnya diterbitkan 3 Oktober 2020. Ya maaf, tadi saya bilang 2021. Yang benar 2020. Cuma kira-kira cuma beberapa bulan ya saudara. Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Hanya dalam waktu 5 bulan, ide Human Fraternity, persaudaraan umat manusia, langsung diadopsi oleh sidang umum PBB menjadi Hari Persaudaraan Umat Manusia sedunia dan dirayakan setiap tanggal 4 Februari. Jadi setiap tanggal, sudah cek berita-beritanya. Setiap tanggal 4 Februari itu adalah Hari Persaudaraan Umat Manusia. Dan idenya dari siapa? Dari beliau. Dan dari ide Human Fraternity ini juga, maka muncullah ide One World Religion yang headquarternya sedang dibangun di mana? Abu Dhabi. Ya. Sinagog, masjid, dan gereja dibangun dalam satu kompleks yang sama, dan kompleksnya sangat besar. Di situ akan ada banyak event-event inter-religion. Kita sudah mulai tiba di bagian akhir. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Saya sudah pernah bahas yang lalu, itu bukan heran. Seluruh dunia kagum, seluruh dunia takjub lalu mengikuti binatang itu. Lukanya sudah lama sembuh dan seluruh dunia semakin takjub lalu mengikuti binatang itu. Bahkan bukan sembarang seluruh dunia, bukan cuma seluruh pemimpin-pemimpin dunia memang akan ikut karena ide-idenya yang bagus itu dan akan didukung oleh tokoh-tokoh yang berpengaruh. Maka genaplah Wahyu 17 ayat 2. Ya. Saya kutip ini dari seorang pembicara seminar juga, ya, bahwa penobatan Raja Charles III yang penuh dengan against the odds, against all odds, melawan, meninggalkan berbagai kebiasaan-kebiasaan yang lama, kemudian menjadi yang baru, dan kemudian mendukung, Raja Charles sendiri mendukung semua ide-ide mengenai
climate change, bagaimana menangkal menyelamatkan bumi, kemudian ide-ide dan mendukung, dan dia sendiri yang melaunching program Great Reset, dan sehingga dia diberi gelar atau diberi julukan Raja Great Reset atau Raja apa? The First Climate King, ya, Raja iklim pertama. Itu karena raja-raja di bumi dan penghuni-penghuni di bumi mabuk oleh anggur. Raja-raja di bumi, penghuni bumi mulai mabuk dengan anggur. Karena saudara, kita tidak sedang menuding sesuatu, kita sedang membukakan ya nubuat. Kita tidak sedang merendahkan ide-ide untuk menyelamatkan bumi, tetapi kita sedang melihat tanda-tanda bahwa nubuat sedang digenapi. Dengan dia, siapa dia? Pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dari sini kita sudah tahu binatang yang keluar dari dalam air. Kita sudah tahu di Wahyu pasal 13. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Berbuat cabul ini bukan cabul seperti apa, tetapi ya telah membuat kesepakatan ya, di bawah sekeranjang hasil panen pertanian dibalas dengan kopi apa? Bukan kopi, ya, salinan ensiklika Laudato Si, dan diberi tugas. Tolong kemanapun Anda pergi, wahai Pangeran Charles, sampaikan perdamaian dan ya climate change, lindungi lingkungan. Tapi kita sudah tahu ide common good, ya, menyelamatkan bumi dengan alasan common good, tujuan akhirnya cuma satu: memperjuangkan hari Minggu supaya menjadi hari libur resmi. Dan di eksiklikal Laudato Si disebut jadikan hari Minggu seperti Sabat Yahudi. Dan kita tahu bahwa anggur hawa nafsu cabulnya itu, anggur percabulan di Wahyu 17 ayat 2 ini, itu juga yang disebutkan oleh pekabaran malaikat kedua. Sekolah sahabat kita yang sudah kita belajar ke depan ini sudah akan membahas mengenai pekabaran malaikat kedua. Sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa. Kalau tadi yang disebut mabuk, raja-raja di bumi dan penduduk bumi mabuk oleh anggur. Di sini disebutkan segala bangsa mabuk dengan anggur. Anggur itu ya banyak yang langsung to the point ke hari Minggu. Benar, memang poin terakhirnya ke hari Minggu. Tetapi anggur itu ya berbagai doktrin, termasuk common good, social doktrin, social credit system yang kita sudah bahas di 2 episode atau 3 episode yang lalu. Semuanya menuju ke sana. Yang pasti seluruh dunia kagum, seluruh dunia takjub lalu mengikuti binatang itu. Termasuk raja yang baru saja kita bahas. Raja iklim atau Raja Great Reset. Dan kekuasaan dari Babel itu, anggurnya itu, yang telah memabukkan itu ya ini. Itulah tanda kekuasaan mereka yang telah mereka akui sejak tahun 1923, September tanggal 1, kutipan ini, hari Minggu adalah tanda otoritas gereja kami, bahkan gereja kami lebih tinggi atau di atas daripada Alkitab, sehingga pemindahan Sabat dari Sabtu ke hari Minggu, maksudnya, merupakan bukti dari fakta ini, bahwa gereja lebih tinggi dari Alkitab, dan mereka membuat satu tanda otoritas gereja mereka itu hari Minggu. Dan itulah yang mereka perjuangkan. Dan seluruh penduduk bumi, termasuk raja-raja, ya akan kagum karena
ide-ide untuk menuju kepada ya, pengudusan hari Minggu itu ya dibungkus dengan sesuatu yang luar biasa, isu climate change di sana dan sebagainya. Bahkan dari Convert Catechismus, ya, Catechism of Catholic Doctrine, halaman 50 dituliskan di sana, ini sudah lama ini, ya, bahwa pengudusan hari Minggu bukannya hari Sabtu dalam gereja Katolik, itu sudah sejak Konsili Laodicea tahun 336 Masehi, ya, memindahkan kekudusan Sabat dari hari Sabtu ke hari Minggu. Itu sudah lama dilakukan, dan itu akan dilakukan lagi menjelang penutupan sejarah bumi. Dan ini akan kita lihat ke depan semakin nyata bahwa memang waktunya semakin dekat. Tetapi perlu kita sampaikan kepada siapa saja yang ada di sekitar kita, bahwa termasuk semua yang sedang mengikuti Zoom maupun semua yang sedang mendengarkan radio Eden Way, ya, bahwa gereja ini juga sangat jujur, sehingga kita tidak sedang menuding siapapun di sini. Kita sedang membukakan catatan-catatan bahwa mereka pun jujur menyampaikan, ini catatan dari 17 September 1893, hari Minggu didirikan bukan berdasarkan kitab suci, tetapi berdasarkan tradisi. Dan hari Minggu ini merupakan institusi atau lembaga gereja Katolik, ya, yang khusus untuk gereja ini. Dan oleh karena tidak ada landasan kitab suci untuk memindahkan kekudusan, ya, Sabat dari hari terakhir ke hari pertama dalam minggu, artinya tidak ada landasan kitab suci memindahkan Sabat dari Sabtu ke Minggu, maka menurut gereja ini, orang-orang Protestan seharusnya menguruskan Sabat pada hari Sabtu, dan biarkan kami sendiri gereja Katolik yang memiliki hari Minggu. Ini suatu pengakuan yang jujur. Sehingga ya, kalau di antara kita yang baru tahu mengenai fakta sejarah ini, ya harus segera ya menyesuaikan, apakah saya mau berdiri di atas firman Tuhan atau mau berdiri pada ya sesuatu yang memang didirikan bukan berdasarkan kitab suci dan sudah diakui dengan jujur. Bahkan ini ditulis dalam sebuah buletin gereja itu Agustus 14 tahun 1942. Di paragraf keempat ditulis, gereja Katolik mengubah pengudusan Sabat ke hari Minggu melalui kuasa dari Yang Maha Tinggi, dengan diberi hak oleh dari Yang Maha Tinggi. Jadi mereka mengaku mengubah itu berdasarkan ya kuasa yang diberikan kepada mereka, yaitu kuasa yang tidak mungkin gagal yang diberikan pada gereja itu oleh pendiri gereja, siapa? Yesus Kristus. Ini pengakuan dari gereja ini, keyakinan dari gereja ini, bahwa mereka menerima kuasa dari Yesus Kristus untuk mengubah Sabat ke hari Minggu. Dan sudah diakui tadi, tidak ada dasar Alkitabiah. Tidak ada dasar Alkitabiah pemindahan ini. Ini memang dilakukan sesuai tradisi dan diakui itu sudah dilakukan. Jadi kita para pendengar dan ya menyaksikan program ini, ya ketika mengetahui bahwa ini benar, memang Sabat hari ke-7 itu sesuai Alkitab, itu Alkitabiah, dan sementara hari Minggu itu sendiri sengaja dipindahkan dan jadi tanda kekuasaan gereja ini, kita sudah bahas tadi. Sehingga, ya, kalimat berikut, para penganut Protestan yang mengklaim bahwa Alkitab sebagai satu-satunya penuntun iman, sola fide, Alkitab sebagai satu-satunya penuntun iman, tidak ada jaminan untuk menguruskan hari Minggu.
Jadi jangan cari-cari dasar Alkitab. Oh, Paulus dalam kitab Perjanjian Baru, Paulus berkumpul pada hari Minggu. Itu tidak ada jaminan. Gereja ini sudah mengakui itu. Ingat, gereja ini sudah lama ada dan sudah mengakui hal itu. Jadi jangan cari-cari dasar dalam kitab, oh karena Tuhan Yesus bangkit hari Minggu. Tidak ada. Gereja ini sudah mengakui itu. Bahkan kalimat terakhir. Dalam hal ini, hanya gereja Advent hari ke-7 lah yang masih konsisten sebagai Protestan. Ya. Apa artinya Protestan? Memprotes kebiasaan-kebiasaan dalam praktek gereja, praktek keagamaan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Tetapi kalau kita tidak lagi memprotes hal-hal yang tidak bersesuaian lagi dengan firman Tuhan, berarti kita bukan lagi Protestan. Sehingga gereja Katolik mengakui kalau tidak menguruskan Sabat, seharusnya orang Protestan tidak boleh lagi mengklaim sebagai Protestan. Sehingga dalam hal ini tinggal masih Advent ke-7 lah Protestan sesungguhnya. Ya, karena menguruskan Sabat sesuai Alkitab. Berbeda dengan gereja itu. Dan puji Tuhan bahwa di dalam tulisan-tulisan Roh Nubuat dari para pionir gereja kita sejak tahun 1899 sudah menulis bahwa tanda binatang adalah Sabat kepausan. Dan bila ujian itu datang, akan jelas ditunjukkan apa tanda binatang. Itu adalah pemeliharaan hari Minggu yang nanti akan dipaksakan dengan undang-undang. Ya, kita sudah tahu tadi, Kemendikbud memperjuangkan hari Minggu sebagai hari libur resmi. Ya, tentu saja didukung dengan undang-undang. Dan tanda atau meterai Allah dinyatakan dalam pemberian Sabat ke-7, karena itu akan memperingati penciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Selama 6 hari, istirahat hari ke-7, itulah hari Sabat, hari Sabtu. Dan tanda binatang adalah kebalikan dari ini, yaitu pemeliharaan hari pertama dalam pekan. Sabat kepausan. Iya, karena memang gereja itu yang memiliki gerejanya. Jadi gereja Katolik mengakui bahwa hari Minggu adalah tanda otoritas gereja itu. Sehingga sangat layak disebut hari Minggu itu adalah Sabat kepausan. Dan mari yang sudah mengetahui kebenaran ini, bahwa meterai Allah yang hidup yaitu Sabat. Kita sudah baca tadi. Meterai Allah itu adalah Sabat hari ke-7. Di dalam Wahyu pasal 7 dan dari pasal-pasal lain disebutkan bahwa meterai Allah itu akan dikenakan pada dahi. Ya. Yaitu kepada orang yang sungguh-sungguh memelihara Sabat Tuhan. Ini pun menjadi tantangan bagi saya pribadi dan keluarga. Bisa saja saya mengaku memelihara Sabat hari ke-7, tetapi tidak sungguh-sungguh, maka saya tidak layak menerima meterai dari Allah. Ya, kutipan selanjutnya sama. Jika ingin menerima meterai Allah, harus memelihara Sabat sungguh-sungguh. Karena pemeliharaan Sabat yang benar adalah tanda kesetiaan kepada Allah. Ya, dikutip dari Bible Commentary volume 7. Ya, lihat halaman-halamannya hampir berdekatan semua. Hanya hukum keempat saja dari 10 hukum. Apa hukum keempat? Ingat dan dikuduskanlah hari Sabat. Yang mengandung meterai dari pemberi hukum. Siapa pemberi hukum? Allah kita yang agung, pencipta kalik, langit, dan bumi. Saudara-saudara, saya menutup dengan sebuah perenungan. Pengenapan apakah dari catatan-catatan nubuat dengan melihat penobatan Raja Charles III di Inggris itu yang dengan berbagai perbedaan-perbedaan dari hal-hal yang sebelumnya yang sangat berbeda, kemudian melibatkan berbagai iman yang berbeda-beda.
saya merenungkan bahwa kutipan ini sepertinya semakin nyata, akan semakin nyata digenapi sampai menuju pada klimaksnya, yaitu Undang-Undang Hari Minggu. Undang-undang yang memaksakan pembelian hari Minggu sebagai hari Sabat akan mengakibatkan kemurtadan nasional dari prinsip-prinsip dan paham Republik di atas mana pemerintahan ini telah dimulaikan. Saudara ingat bahwa ini berlaku untuk negara Amerika yang didirikan sejak awalnya dengan paham Republik. Agama kepausan akan diterima oleh para penguasa dan hukum Allah akan dibatalkan. Ini adalah gambaran klimaks akhir ketika undang-undang akan dikeluarkan yang akan memaksakan hari Minggu. Kalau sekarang baru fatwa. Jadikan hari Minggu sebagai sabat apa? Seperti sabat Yahudi. Untuk memulihkan semua persoalan di bumi. Tetapi nanti akan ada undang-undang yang memaksakan itu. Ini klimaks yang akan kita lihat ke depan. Tetapi sebelum itu, mari kita lihat ini sebuah proses menuju ke arah sana. Kira-kira seperti ini. Apabila kaum Protestan mengulurkan tangan melintasi jurang pemisah menjabat tangan kuasa Roma, saudara lihat Inggris yang Protestan. Kalau saya mau kata bahwa Inggris itu lambang kekuasaan Protestan selain Amerika. Ya. Tetapi mulai mengulurkan tangannya menjabat tangan kuasa Roma, dan bila mana dia akan mengulurkan tangannya melewati jurang yang dalam untuk menjabat tangan dengan spiritisme. Saudara perhatikan ilmu gaib ini diterjemahkan dari kata spiritisme. Apakah saudara-saudara tidak memperhatikan bahwa dalam penobatan raja itu melibatkan semua agama yang tidak ada dasar alkitabiahnya? Ya sebenarnya ilmu gaib ini tidak terlalu tepat. Ya. Spiritisme, kepercayaan, ya kita sudah tahu itu. Ya. Bahkan Raja Charles itu sudah dinobatkan dengan gelar Defender of Faiths, pembela berbagai iman yang beragam itu, ya termasuk spiritisme di dalamnya. Ya berbagai agama yang tidak alkitabiah itu. Tatkala di bawah pengaruh persekutuan tiga pihak ini, negeri kita akan meninggalkan setiap prinsip konstitusi sebagai sebuah pemerintahan republik yang berasaskan Protestanisme. Akan mulai ada penyesuaian-penyesuaian sehingga pada akhirnya konstitusi itu akan ditinggalkan, lalu menyediakan diri untuk menyebarkan kepalsuan dan penipuan. Dari siapa? Ya, kepausan. Dicatat dalam Testimoni jilid 5, 451 tahun 1885 dicatat, atau boleh saudara-saudara temukan dalam buku Peristiwa-Peristiwa Akhir Zaman halaman 100 paragraf ketiga. Sangat penting kalimat ini. Menyediakan diri menyebarkan kepalsuan dan penipuan kepausan. Saudara-saudara ingat Raja Charles ketika bertemu tahun 2017 dengan Paus Francis diberi mandat. Kemanapun pergi, tolong sampaikan ini pesan perdamaian dan perlindungan lingkungan. Ini semua dibungkus dari doktrin Common Good yang tercatat dalam Katekismus Gereja itu pasal 2188, tetapi pada intinya adalah memperjuangkan hari Minggu. Maka kita pun akan mengetahui bahwa waktunya sudah tiba bagi pekerjaan setan yang luar biasa itu, dan bahwa kiamat sudah dekat. Saudara-saudara, tanda-tanda ini ya, bagi sebagian orang yang tidak mau peduli dengan tanda-tanda kedatangan itu, ya, tidak ada apa-apanya. Ini cuma peristiwa biasa, peristiwa penobatan, peristiwa pelantikan, ya tidak ada tanda-tanda apapun. Tetapi bagi orang yang mau memperhatikan dan merindukan dekatnya kedatangan Kristus itu,
Ini semua kabar baik. Seorang pemimpin departemen dari organisasi gereja menyatakan, jangan membawakan pekabaran menakut-nakuti. Saudara, kalau saya mendengar berita-berita seperti ini, saya jadi takut. Saya jadi ragu apakah saya ini sedang bersedia bagi kedatangan Kristus. Jangan-jangan saya ini masih sangat suka berlama-lama di atas dunia ini. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah mengatakan bahwa pekabaran, pengungkapan tanda-tanda kedatangan itu sebagai suatu usaha untuk menakut-nakuti umat. Itu sangat jauh sekali. Tetapi kalaupun ada para pelayan atau anggota yang merasa ini menakutkan, bertanyalah dalam diri masing-masing. Bukankah beri waktu pengantar season 2, part 1, part 2 saya sudah ungkapkan. Dituliskan dalam buku tulisan-tulisan permulaan. Kalau kita mau menyampaikan, mengungkapkan mengenai dekatnya kedatangan Kristus melalui tanda-tanda pengenapan itu, kita harus membawakannya seperti menaruh kapak pada akar pohon, supaya pohon itu mengeluarkan buah. Buah apa? Buah-buah pertobatan. Coba kita merenungkan bagaimana caranya menaruh kapak pada akar pohon supaya pohon itu berbuah. Apakah itu sebuah tindakan yang menyenangkan? Sebuah pekabaran yang membuat orang, ini sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan. Menaruh kapak pada akar pohon, memberitahukan hal-hal yang membuat orang supaya bergerak, bertindak, menghasilkan pertobatan demi pertobatan, karena waktunya semakin dekat. Kita sudah tahu dengan pengenapan demi pengenapan, tanda demi tanda, semakin dekat, maka semakin kita melihat tanda-tanda itu seharusnya menjadi cambuk bagi kita supaya mempercepat persiapan jasmani, terutama rohani. Sangat berbahaya orang yang berkata, marilah kita tetap setia. Saudara-saudara, saya selalu katakan, jangan lagi ada pakai kata tetap setia. Harus lebih setia. Karena pada dasarnya saya dan saudara ini belum setia. Belum setia sungguh-sungguh. Coba cek diri masing-masing. Benarkah saya ini sudah setia? Jadi jangan lagi kata, mari kita tetap setia. Tidak. Kita harus bereformasi dan lebih setia lagi. Bila mana, ini terakhir, gereja-gereja Protestan bersatu dengan kekuasaan duniawi untuk mempertahankan agama palsu, karena menentangnya telah menyebabkan leluhur mereka mengalami pengerian paling kejam. Saudara ingat, para reformator dianiaya dengan dahsyat. Maka gereja-gereja Protestan akan berpikir, daripada kita dianiaya seperti para reformator dulu, mendingan kita ikuti saja sabat kepausan. Dia akan dipaksakan oleh kekuasaan terpadu antara gereja dan negara. Dan saudara, sangat-sangat nyata bahwa Church and State Union, penyatuan, pemaduan kekuasaan antara gereja dan negara itu semakin lama semakin terlihat benang merahnya. Artinya bahwa kemurtatan nasional yang akan berakhir dengan runtuhan nasional itu semakin dekat. Maka sebagai ajakan malam hari ini, marilah kita memberi perhatian lebih banyak terhadap apa yang sedang terjadi
Dan segala sesuatu yang kita lihat semakin meyakinkan, menggenapi tulisan-tulisan catatan-catatan nubuat, maka itu harus menjadi seperti cambuk yang memacu kita untuk segera berbenah diri. Anggaplah itu seperti kapak. Ya, kalau anggaplah diri kita ini seperti pohon yang sudah ditaruh kapak, ya, sudah mulai dipotong bagian pangkal akar dari tubuh kita, supaya apa? Menghasilkan buah-buah pertobatan. Ya, saya senang ada seorang di di grup WA, ya, dia menggunakan nama repentance every day. Wah, luar biasa. Bertobat setiap hari. Ya, itulah yang benar. Jangan ada kata, marilah kita tetap setia. Tidak. Jangan bertahan pada kondisi kita sekarang. Karena kita ada berada pada kondisi yang tidak setia. Kita harus berubah. Semakin setia. Sampai kita memiliki karakter Kristus yang sesungguhnya. Bagi sebagian orang, peristiwa seperti ini, ya, coronation, crowning, penobatan, pemahkotaan raja di Inggris itu peristiwa yang biasa. Dan banyak lagi hal-hal yang biasa yang sudah terjadi yang dianggap biasa dan tidak ada hubungannya dengan nubuatan dan tidak ada dampak apapun terhadap persiapan iman untuk meningkatkan kesiapan kita menantikan hari Tuhan itu. Kalau kita berada dalam kelompok seperti itu, mari kita coba mengevaluasi diri. Jangan-jangan saya ada di kelompok orang-orang yang ketika Nuh membuat bahtera, sudah melihat binatang-binatang berbaris menuju ke dalam bahtera, masih saja berpikir, itu sesuatu yang biasa. Tidak ada apa-apa, tidak ada hal, saya tidak perlu mengambil langkah apapun, walaupun saya sudah melihat burung-burung sudah mulai berterbangan masuk ke dalam bahtera, hewan-hewan sudah mulai berbaris ke sana, dan ya peristiwa-peristiwa yang bahkan menakjubkan, kita tidak anggap sesuatu yang biasa. Maka ajakan pada malam hari ini, mari kita semakin peka terhadap setiap pergerakan, setiap peristiwa, dan kita mengambil pelajaran penggenapan nubuatan yang sedang digenapi, dan terutama mengambil pelajaran kerohanian yang berhubungan dengan persiapan kita menantikan hari Tuhan itu, yaitu persiapan jasmani dan rohani. Karena berulang-ulang kami sampaikan, kedatangan Tuhan itu didahului dengan masa kesukaran. Kiranya Tuhan memberkati dan mengaruniakan Roh Kudus yang akan memberi terang yang lebih jelas bagi kita. Dan mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih lagi untuk kesempatan yang indah. Kami telah membahas sebagian kecil dari kebenaran firman-Mu, dari Alkitab maupun dari catatan-catatan roh nubuat. Terima kasih untuk pengungkapan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Bantu kami dengan kuasa Roh Kudus untuk memahami lebih jauh dan lebih dalam, bahkan mengaplikasikannya dalam persiapan kami jasmani maupun rohani menantikan hari Tuhan. Dan semakin memberi diri dalam pekerjaan Tuhan untuk mempercepat pekabaran, dan kami semua boleh diselamatkan, bahkan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Semakin diberi keberanian untuk bersaksi bagi orang-orang lain tentang Kristus dan kedatangannya yang luar biasa itu di hari yang mulia ini. Memberkati kami semua yang hadir maupun semua pendengar di Radio The Way. Kami akan berpisah, namun kasih karunia-Mu senantiasa menjadi bagian kami semua. Dan kami senantiasa memuliakan Tuhan sepanjang hidup kami sampai hari Maranatha. Ini doa kami, seru sembahyang kami. Mohon ampun segala kekurangan dan dosa kami. Kami bawa doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.